Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan bercerita-cerita lagi ya. Dan kita akan menceritakan dan kita simak bersama-sama tentang seekor singa yang besar dan seekor tikus. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa yang besar, dan di sana dia adalah penguasa hutan rimba itu. Dia dikenal sebagai raja hutan, dan karena keperkasaannya itu, tidak ada satu hewan pun yang mau mengganggu dan berani mengganggu. Tentu saja, walaupun dia sedang tidur atau sedang apapun, jika dia merasa terganggu, maka dia akan marah besar. Karena dia adalah sang raja hutan yang perkasa. Sang singa, karena dia merasa sebagai raja hutan, dia senang sekali dipuji oleh hewan-hewan di sekitarnya dan tidak mau merasa direndahkan oleh hewan-hewan di sekitarnya. Sehingga dia langsung marah-marah jika ada hewan yang sedikit mengganggu waktu tidur, waktu makannya dia, dan apapun tidak boleh dia merasa terganggu. Begitulah sang raja hutan kita, singa. Dan tersebutlah seekor tikus. Tikus ini hanya hewan kecil yang tidak berdaya dibandingkan seekor singa ataupun hewan-hewan yang lainnya di dalam hutan. Suatu ketika si tikus ini pergi mencari makan dan tidak sengaja dia melewati sarang sang singa. Kemudian apa yang terjadi? Si tikus ini menginjak dedaunan kering dan itu tiba-tiba saja mengganggu sang singa. Dan tiba-tiba singa yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan mengerang. Begitu. Sang tikus pun terlihat ketakutan. Dia merasa sudah mengganggu sang raja hutan itu. Kemudian si tikus pun berusaha meminta maaf kepada sang singa. Maafkan aku singa. Aku tadi hanya lewat. Ini pun aku juga sudah berbalik. Tidak jadi lewat. Maaf ya, aku sudah mengganggu tidurmu. Begitu kata si tikus. Kemudian singa berkata, "Hei, kamu mau apa kamu di sini? Gangguin orang saja. Aku lagi tidur, nggak suka diganggu." Kemudian secepat kilat, singa pun menangkap si tikus, memegang si tikus, dan si tikus yang sangat ketakutan, dia gemetaran di genggaman sang singa. Kemudian sang tikus pun sambil gemetaran berkata kepada singa, "Singa, maafkan aku ya, maafkan aku. Aku minta maaf, aku jangan dimakan ya." Dan sang singa pun berkata, "Kamu seharusnya sudah jadi santapan aku. Nanti kamu akan kumasak. Aku jadikan pecel tikus." "Jangan singa, kalau aku nggak cukup buat dijadikan pecel tikus. Aku kan sangat kecil. Jangan dimakan lah. Jangan ya. Nanti aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi."
Nanti suatu saat aku akan menolongmu jika kamu butuh pertolongan. Ya, singa ya? Kenapa hewan sekecil kamu mana bisa menolongku? Begitu kata singa. Kemudian sang tikus pun berkata kepada singa, "Ya, aku mohon singa, jangan dimakan ya, lepaskan aku. Aku janji suatu saat akan menolongmu. Pasti deh, aku akan menolongmu." Begitu kata si tikus. Kemudian sang singa pun sedikit memberi belas kasihan kepada si tikus, yang tidak berguna juga kalau dia makan karena sangat kecil. Baiklah, kali ini kamu aku lepaskan. Tapi lain kali kalau kamu mengganggu lagi, akan kucincang, aku jadikan kau pecel tikus dan aku makan habis-habis. Sudah, pergilah sana. Begitu kata singa kepada tikus. Dan akhirnya singa pun melepaskan si tikus dan tikus pun pergi jauh-jauh dari sarang singa tersebut. Dan hari berganti hari, singa pun mulai ingin keluar dari sarangnya dan waktunya untuk mulai berburu makanan santapannya. Dan suatu ketika di pagi yang cerah, singa berjalan-jalan dan menuju ke dalam hutan rimba. Tiba-tiba kakinya tersangkut sesuatu dan jebrak, jebrak. Tiba-tiba sang singa pun terjerat. Apa ini? Begitu kata singa. Dan tiba-tiba singa pun terjerat oleh jaring para pemburu. Dan sambil meronta, menendang, kemudian mencabik-cabik pun tak bisa jaring itu. Dia keluar dari jebakan jaring itu. Dan singa pun seraya panik. Dan dia meraung-raung sambil meminta tolong. Dan dia berkata, siapapun nanti yang bisa menolong dia, dia akan berjanji membantunya. Kemudian sang singa pun sambil berteriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong." Karena sang singa ini terkenal bengis dan kejam, maka hewan lain yang mendengarnya pun tidak ada yang mau membantu dia. Dan didiamkanlah si singa dalam jeratan jaring pemburu. Dan si tikus yang mendengar suara raungan singa, karena si tikus sudah pernah berjanji kepada singa akan menolongnya, si tikus pun berlari menghampiri si singa. Kemudian si tikus pun berkata kepada singa, "Hei singa, apa yang terjadi? Kamu kenapa?" Kemudian sang singa pun berkata kepada tikus, "Aku terjerat jaring pemburu. Tolong aku, tolong aku." Kemudian sang tikus pun, "Baik, baik, aku tolong," seraya menolong sang singa. Dan meskipun si singa mencoba meronta, kemudian mencabik jaring itu, tidak bisa sedikit pun mencabik dan keluar dari jaring itu. Dan dengan sigapnya, si tikus pun dengan kemampuannya menggigit, akhirnya menggigit jaring-jaring itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya semua jaring-jaring itu pun terpotong oleh si tikus. Dan saking takutnya setelah singa terbebas, si tikus pun langsung mundur dan berkata kepada singa, "Singa, kamu sudah bebas sekarang.
Aku pergi dulu ya. Aku sudah menunaikan janjiku. Terima kasih tikus. Kamu sudah membebaskanku dari jaring pemburu ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kemudian sang tikus pun berkata, "Oh, tidak singa. Aku kan sudah berjanji akan menolongmu. Pasti aku penuhi. Makanya aku datang ketika mendengar teriakanmu." Begitu ya. Tapi aku sangat berterima kasih. Dan aku mohon maaf, minta maaf sudah meremehkanmu. Karena kamu kecil, tidak berdaya. Tapi ternyata kamu masih sangat berguna dan bisa membantuku. Aku minta maaf dan berterima kasih, tikus. Begitu kata si singa, dan tikus pun berkata, tidak apa-apa singa. Jadi orang harus saling membantu dan menghargai satu sama lain. Jadi meskipun kecil ataupun besar, tetap saja kita harus tetap berbuat baik dan membantu supaya lebih nyaman dan bahagia buat kita semua. Begitu singa. Terima kasih tikus sudah mengingatkanku untuk tidak jadi hewan yang sombong. Mulai sekarang aku akan menghargai semua teman-teman hewan-hewan yang ada di sini. Begitu kata sang raja singa. Dan si tikus pun akhirnya pulang dengan santai dan berjalan bersama singa. Dan mulai sekarang singa menjadi hewan yang lebih bersahabat dan tidak merasa dirinya besar, tapi akan saling membantu dengan hewan-hewan yang lainnya. Oke, begitu ya adik-adik. Makanya kalian meskipun besar, meskipun pintar, meskipun kalian merasa lebih dari teman-teman yang lain, tidak boleh sombong, karena suatu saat pasti kita butuh bantuan orang lain. Begitu ya. Nah, adik-adik, demikian cerita tentang tikus dan singa. Semoga kita semua selalu sehat ya, bersemangat terus, dan rajin membantu orang tua. Yuk kita ikuti lagi cerita-cerita berikutnya ya. Tetap bersemangat ya, tetap sehat dan salam. Jangan lupa like dan subscribe, serta kalian bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.